Saudara-saudari sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Sabtu 14 Agustus 2021, peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, Imam dan Martir. Referensi renungan hari ini diambil dari kitab Yosua bab 24 ayat 14 sampai dengan 29, dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15. Saudara-saudari terkasih, anak kecil itu bisa bertingkah lucu dan menyenangkan, tetapi kadang mereka bisa mengganggu dan menjengkelkan. Cinta dan perhatian yang dicurahkan kepada mereka acap kali menuntut banyak kesabaran. Dan dalam hidup berkeluarga, anak merupakan hadiah terindah yang dirahmati Tuhan kepada orang tua. Maka orang tua tentu harus bertanggung jawab atas hidup anak tersebut. Selain itu, anak hendaknya selalu percaya dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh orang tua. Sebab itulah sifat dari anak kecil. Oleh sebab itu, jika orang tua mengajarkan yang baik, maka hidup anaknya pun akan menjadi baik pula. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan mengenai anak-anak yang dihantar oleh orang tuanya kepada Yesus agar mereka diberkati olehnya. Hal itu dilakukan oleh orang tua sebab merekalah yang memegang peran penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Tentunya sebagai anak, mereka akan percaya dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua mereka. Oleh sebab itu, peran orang tua di sini sangatlah penting. Akan tetapi, di satu sisi, para murid Yesus memarahi anak-anak yang datang mendekati Yesus. Boleh jadi karena mereka kehabisan kesabaran dan menganggap anak-anak sebagai pengganggu saja. Namun Yesus mengingatkan para murid bahwa kerajaan Allah ini tidak ditujukan hanya kepada mereka yang telah dewasa, dapat berpikir sendiri dan hidup tertib. Kerajaan Allah juga ditujukan kepada mereka yang kecil, kekanak-kanakan, belum bisa berpikir mandiri, dan mungkin kehadirannya mengganggu. Allah tidak pilih kasih, tetapi sengaja memberi perhatian ekstra kepada mereka yang lemah dan lebih memerlukan cinta serta perhatian. Saudara-saudari terkasih, Yesus sangat senang dengan sikap anak-anak yang datang kepadanya. Sikap yang selalu setia mendengarkan dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh orang tua, karena mereka percaya secara total bahwa apa yang dikatakan oleh orang tua mereka adalah baik. Sikap yang dimiliki oleh anak kecil itulah yang hendak diangkat oleh Yesus. Ia menghendaki agar semua orang percaya secara total kepadanya, sebab apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus adalah baik. Oleh sebab itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Biarkanlah anak-anak itu. Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Saudara-saudari terkasih, bersikap adil bagi Allah tidak berarti memperlakukan semua orang secara sama begitu saja, tetapi masing-masing diperlakukan seturut kondisi dan kebutuhannya. Bangsa Israel seringkali bertingkah seperti kanak-kanak, mudah tergoda mencari kenikmatan sesaat,
sehingga sangat mudah pula merengek kesakitan bila harus menanggung kesukaran. Mereka kerap tidak tertib mengikuti perintah Allah, mudah lupa atau ingkar janji, lalu menyembah Allah lain, yaitu Allah yang memberi kenikmatan sesuai harapan mereka sendiri, yakni berhala. Namun, Allah mengasihi mereka dengan kesabaran dan keadilan. Allah tahu kapan harus menghukum dan memberi didikan. Tiap kali Allah membarui perjanjian dengan mereka dan tak jemu-jemunya mengingatkan mereka. Saudara-saudari terkasih, kesetiaan Allah bersifat kekal, namun kesetiaan manusia bersifat dinamis. Kesetiaan manusia bagaikan air laut yang mengenal pasang surutnya. Sejarah bangsa Israel membuktikan jatuh bangunnya kesetiaan manusia. Karena itu, wajarlah jika Yosua pada akhir hidupnya menantang dan mengajak bangsa Israel untuk membarui pilihan dan komitmen mereka kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, kita perlu belajar dari kanak-kanak yang masih polos dan lugu, tidak gampang mempercayai orang lain selain orang tuanya, dan tetap percaya pada orang tuanya. Karena itu, Yesus menjadikan anak-anak sebagai model yang perlu dicontoh dan bukannya dihalang-halangi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.